Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan gembira ya. Nah, tema kita dalam minggu ini yaitu alat komunikasi modern. Dan hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi televisi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar, Tuhan memberkati dan menolong kami, supaya kami mengerti pelajaran kami hari ini. Berkatilah teacher, orang tua kami semua yang mau belajar, Tuhan juga yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, coba anak-anak teacher perhatikan ya. Alat komunikasi modern adalah alat komunikasi yang menggunakan media komunikasi berteknologi modern untuk menyampaikan berita atau pesan. Nah, ini sedikit perbedaannya dengan alat komunikasi tradisional yang sebelumnya sudah kita pelajari. Yang pertama, alat komunikasi modern yaitu televisi. Ya. Televisi merupakan alat komunikasi modern yang dapat menampilkan video yang bergerak dan bersuara untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, ya. Nah, tentunya sudah lebih menarik dibanding dengan alat komunikasi tradisional, karena di samping video yang bergerak, bersuara, warnanya juga menarik untuk dilihat, seperti itu ya. Menonton televisi bagi anak usia dini bisa bermanfaat dan juga bisa berbahaya. Karena itu perlu memperhatikan dua hal penting ini. Yang pertama, anak-anak perlu didampingi orang tua atau orang dewasa waktu memilih siaran televisi yang akan ditonton, supaya berkualitas bagi anak-anak teacher, ya. Itu. Kemudian ada batasan waktu, ya. Jadi anak-anak teacher bisa menonton, tapi ada batasannya, tidak sesuka hati, supaya anak teacher lebih disiplin, ya. Nah, karena itu ada manfaat menonton. Yang pertama, sebagai hiburan, ya. Nah, anak-anak juga, kita semua juga perlu hiburan dari setelah kita beraktivitas yang melelahkan sepanjang hari. Perlu, ya. Supaya kita kembali bisa senang, bergembira, seperti itu. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan anak atau kosakata anak. Nah, melalui menonton, anak-anak bisa bertambah kosakatanya, ya, sehingga bisa lebih lancar untuk berbicara. Nah, seperti itu. Dan pengetahuan yang baik yang lainnya yang bisa didapat oleh anak-anak juga. Tapi kita juga harus memperhatikan bahaya menonton ini. Nah, misalkan cepat rabun. Kenapa teacher katakan cepat rabun? Karena anak-anak kalau tidak diawasi atau didampingi orang tua, kadang-kadang menontonnya terlalu dekat dengan TV, sehingga itu bisa merusak kesehatan kita, khususnya mata, ya. Jadi bisa cepat rabun. Yang kedua, kalau terus menonton, maka kamu bisa nanti kurang bergaul dengan teman-temanmu, karena kamu sudah terlalu asik dengan menonton. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada batasan waktu menonton. Misalkan satu hari itu 1 jam saja, ya. Misalkan seperti itu, supaya kamu juga
bisa tetap bergaul dengan temanmu, bisa tetap melakukan aktivitas-aktivitasmu yang lain, kegiatan-kegiatanmu yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu susah tidur. Nah, kalau anak terlalu lama menonton, maka kamu akan terus berpikir, film ini apalagi ya, akhirnya kamu hanya fokus ke televisi, siaran televisi yang kamu sukai, dan akhirnya kamu akan susah tidur karena sudah terlambat dari jam yang seharusnya kamu harus istirahat. Apakah itu tidur siang, apakah itu waktu tidur malam juga. Nah, itu jadi menjadi bahan perhatian untuk anak-anak teacher ya. Karena itu anak-anak, teacher berharap melalui video ini anak-anak bisa mengatur waktu dengan baik, mau didampingi orang tuanya waktu menonton, supaya apa? Orang tuanya bisa memilih siaran yang lebih tepat untuk kamu tonton, yang bisa mendidikmu agar lebih baik, seperti itu. Karena tidak semua hal yang di televisi itu cocok kamu tonton di usiamu sekarang, ya nak ya. Jadi harus dengarkan nasihat orang tuanya. Oke, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini hari Senin tanggal 22 Maret 2021, ayat hafalan kita 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, firman Tuhan ini mau mengajar kita, apapun yang kita pikirkan sekarang, yang anak-anak pikirkan, yang anak-anak inginkan, mari kita serahkan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang akan memelihara kita ketika kita menyerahkan apa yang menjadi keinginan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Nah, untuk kegiatan main kita, nah, anak-anak selalu ingat untuk berdoa sebelum dan sesudah memulai atau mengakhiri kegiatan. Kemudian, menontonlah siaran televisi yang sesuai dengan umurmu, ya. Dan nanti tugasnya di buku alat komunikasi halaman 5, anak teacher boleh menggunting gambar tokoh kartun kesukaanmu dari majalah atau koran, lalu tempelkan ke gambar TV yang sudah disediakan di halaman 5. Kemudian di halaman 27 anak-anak membilang berapa alat komunikasi dalam kota, berapa televisinya, contohnya seperti itu, hitung. Lalu tebalkan sesuai dengan jumlah gambar yang kamu lihat, ya. Di halaman 20 anak-anak nanti melingkari huruf awal nama alat komunikasi dan menuliskan kata yang lain yang memiliki huruf yang sama, seperti contohnya televisi, berarti dimulai dari huruf T. Nah, kata yang sama dari huruf T, contohnya bukan kata yang sama ya, huruf awal yang sama dari T, contohnya tikus. Nah, contoh seperti itu ya. Anak-anak bisa lanjutkan huruf awal yang lainnya juga ataupun yang teacher sebutkan tadi. Yang terakhir, menggambar dan mewarnai gambar televisi. Itu saja kegiatannya hari ini. Mari tetap semangat belajar dan kita berserah kepada Tuhan supaya virus corona ini segera berakhir. Teman-teman kita yang kurang sehat atau orang tua kita yang kurang sehat, mari kita doakan supaya kita semua diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan. Oke, itu saja anak-anak. Sebelumnya mari kita tutup di dalam doa. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye.